Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya saya wawancara. Dan wawancara kali ini berkaitan dengan tugas saya sebagai sang guru penggerak. Adapun tugas ini merupakan dari modul 3.2 tentang pengambilan keputusan dan strategi. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana cara ibu mengidentifikasi kasus-kasus terutama yang berkaitan dengan dilema etika dan kebijakan moral. Iya, terima kasih ya, Ibu. Ya, sebelumnya saya doakan mudah-mudahan dalam tugas yang diberikan program calon gubernur ini lancar. Yang pertama, misalkan kalau ada yang menyatakan secara langsung, mungkin ketika kita mencetuskan sesuatu, mungkin bisa terlihat ada yang ya dan yang tidak. Atau misalkan yang tidak tampak seperti itu, kita juga kadang bisa membaca dari gestur, dari raut wajah seseorang tentang hal yang kita sampaikan itu. Nah, apabila mendapati hal-hal yang seperti itu, tentu saja mengidentifikasinya, saya harus cari tahu dulu kenapa yang ini menjawab atau berpendapat ya, yang satu kenapa tidak. Tentu saja semua memiliki argumentasi masing-masing. Jadi yang pertama kita lihat dulu latar belakang dari dua pendapat yang berbeda itu. Nah, itu dulu. Jadi jika betul kata ibu mengidentifikasi dari kedua belah pihak, gitu ya, cari tahu dari kedua belah pihak itu pendapat-pendapat mereka. Jadi tidak hanya satu. Betul. Selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dua pilihan yang mungkin ini dua-duanya benar dan dua-duanya betul gitu menentukan. Iya. Nah, misalkan jika ada kasus seperti itu, yang pertama tentu saja saya harus lihat dulu regulasi dari tentang kasus ini. Sebelum mengambil keputusan, setelah mengidentifikasi masalah-masalah itu, saya lihat dulu regulasi dan aturan. Jika ada kasus seperti ini harus bagaimana keputusannya. Tidak bisa berdasarkan perasaan gitu, harus berdasarkan regulasi. Kalau misalkan tentang disiplin pegawai, tentu saja kita lihat permennya. Kalau ada kasus A harus bagaimana melakukan tindakannya, misalkan seperti itu. Jadi semua kembali dulu ke regulasi yang ada sebagai dasar pengambil keputusan. Nah, kemudian tadi karena misalkan yang tentang etika ini karena dua-duanya benar atau tidak, ya setelah mengidentifikasi saya akan melihat dulu dari dua sisi tersebut. Apabila saya mengambil keputusan A, bagaimana efeknya terhadap yang B gitu. Kemudian juga kalau kita mengambil keputusan menurut yang B, bagaimana dampaknya terhadap yang A. Nah, setelah mengidentifikasi seperti itu dengan latar belakang itu, tentu saja yang diharapkan sih mengambil keputusannya kedua pihaknya akan jadi baik terhadap dua belah pihak gitu. Tapi kalaupun misalkan harus mengambil keputusan menurut salah satu pihak, kita mengambil yang resikonya terkecil gitu supaya tidak terlalu banyak dampaknya. Syukur-syukur kalau misalkan mengambil keputusan yang A, yang B juga bisa menerima. Nah, supaya terjadi hal seperti itu, kuncinya terus di sini komunikasi. Nah, misalkan ada dua hal antara keputusan A dan B. Moral sendiri tadi bagaimana mengidentifikasi, ya tentu saja selama perjalanan dalam program apapun itu tidak berjalan semuanya dengan mulus dengan baik-baik saja. Pasti ada satu dua hal yang mungkin
satu pihak dengan pihak yang lain itu agak berbeda dalam menyikapinya. Nah, karena itu yang pertama saya mengidentifikasinya bisa terlihat dari sikap dari dua pihak yang berkepentingan itu. Yang pertama, misalkan kalau ada yang menyatakan secara langsung, mungkin ketika kita mencetuskan sesuatu, mungkin bisa terlihat ada yang ya dan yang tidak. Atau misalkan yang tidak tampak seperti itu, kita juga kadang bisa membaca dari gestur, dari raut wajah seseorang tentang hal yang kita sampaikan itu. Nah, apabila mendapati hal-hal yang seperti itu, tentu saja mengidentifikasinya, saya harus cari tahu dulu kenapa yang ini menjawab atau berpendapat ya, yang satu kenapa tidak. Tentu saja semua memiliki argumentasi masing-masing. Jadi yang pertama kita lihat dulu latar belakang dari dua pendapat yang berbeda itu. Nah, itu dulu. Jadi jika betul berarti langkah ibu mengidentifikasi dari kedua belah pihak gitu Betul. ya, cari tahu. Apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tadi yang saya katakan komunikasi. Ya. Apakah itu dikomunikasikan? Kalau ibarat mengambil istilah bahasa Sunda mah hade goreng ku basa. Dengan komunikasi, dengan kita terutama terhadap pihak yang nantinya verifikasi tidak mungkin ya, pihak yang asalnya tidak menerima itu, setelah kita jelaskan kenapa kita mengambil keputusan itu dengan latar belakang dan sebagainya, mudah-mudahan itu bisa baik ke depannya. Itu kuncinya betul komunikasi. Apakah ibu memilih sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Itu tergantung, kalau disebut kasus tergantung kasusnya. Mungkin ada kalanya kita kasus tersebut harus segera diselesaikan. Nah, di situ juga harus kita tunjukkan power kita gitu kan, dengan kita harus paham regulasi dan sebagainya. Ketika dituntut mendesak, kita harus punya keputusan sesaat itu. Tetapi kalau misalkan kasusnya tidak mendesak harus diselesaikan, tentu saja dengan beberapa program yang sedang dijalankan ya harus kita atur juga waktunya. Ya tentu saja dan istilah lebih cepat diselesaikan lebih baik, karena menunda masalah nanti akan ada masalah, takutnya ada masalah-masalah yang lain. Jadi sesuai dengan kasusnya dan Betul. kondisi. Dari semua hal yang telah disampaikan, mungkin ibu punya pengalaman yang mungkin bisa dibagi tentang pengambilan keputusan. Iya, banyak hikmahnya dari hal yang seperti ini. Itu pertama melatih, ya beri uji lah, sebagai pemimpin diuji bagaimana kepemimpinan kita. Kemudian yang berikutnya juga lebih mengasah empati kita, ternyata bahwa tidak semua misalkan berjalan dengan mulus, satu hanya lainnya kadang ada masalah, terutama misalkan yang baru-baru ini kasus yang dialami tentang penanganan siswa gitu kan. Ada satu atau beberapa siswa yang melanggar aturan sekolah. Nah, jelas itu siswa memiliki aturan tata tertib dan mereka melanggar. Kalau menurut tata tertib seperti itu secara saklek, misalkan banyak guru-guru yang berpendapat bahwa anak itu misalkan harus dikeluarkan gitu, seperti itu. Nah, tapi di satu sisi kita tidak bisa hanya memandang aturan yang ada di sekolah saja. Kita juga, nah seperti tadi, dampaknya seperti apa.
kita juga harus memikirkan bagaimana ini si anak yang melanggar. Kalau sekolah mudah saja misalkan dikeluarkan kalau kan selesai, tapi kan kewajiban kita di sini di sekolah bukan hanya itu, juga harus mementingkan juga bagaimana dampaknya terhadap siswa gitu kan. Tugas kita adalah melayani, semuanya harus berfokus kepada siswa. Jadi kalau ada satu masalah langsung harus keluarkan, lalu kewajiban kita apa gitu seperti itu. Nah dari situ kita juga belajar yang saya rasakan hikmahnya, kita harus paham regulasi. Jadi jika ada satu aturan-aturan itu apa yang berlaku, di satu sisi juga kita harus mau mendengarkan gitu dari yang lain. Kemudian di satu sisi ya hikmahnya itu kita belajar berempati terhadap yang lain, bahwa kita ya sebagai makhluk sosial tidak bisa hanya mementingkan saya mau amannya saja nih seperti ini budayanya, tapi tanggung jawab kita semua terutama yaitu tentang siswa, karena semua berfokus kepada siswa. Mari kita sama-sama lihat dari segi siswanya itu harus bagaimana. Itu saja mungkin yang terima kasih. Jadi tetap yang ketika keputusan jika berkaitan dengan siswa, keputusan yang diambil tetap berpihak kepada siswa. betul. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapatkan dari Ibu. Iya, sama-sama belajar. Ya, semoga selalu sehat. Amin. Berkah Ibu ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.